Karena sales-sales baru kadang-kadang dia nggak tahu bagaimana cara nelfon, gimana cara ngomong, dia nggak tahu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antoni Syarif yang membahas tentang selling dan marketing. Sahabat sales, kali ini kita punya topik yang menarik nih. Bagaimana caranya seorang sales yang penjualannya sudah turun, dia bisa kita motivasi ya supaya dia juga tidak merasa down gitu kan, dan tidak merasa dipermalukan. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antoni Syarif. Halo Coach. Halo. Wah, sehat ya Coach? Amin. Lagi sibuk nih kayaknya Coach. Iya, ini juga sambil lari-lari. Makanya tadi video kedua kami lari ke atas karena ada challenge, makanya saya ambil dulu sebentar. Lagi ada pelatihan ya Coach ya? Yes, kebetulan dapat satu project. Di beberapa project kami dapat beberapa project yang dipercaya oleh beberapa company, khususnya berkaitan negosiasi, dapat 4 batch. Jadi kalau perusahaannya belum ikut pelatihan negosiasi, mungkin boleh Nah, menang kita. penting ini ya, negotiation ya. Itu bagian dari selling juga itu ya Coach? Bisa bilang bagian selling karena yang pelatihan tersebut yang datang bukan sales sih, lebih tepatnya. Jadi bisa kita katakan adalah BOD minus one. BOD minus one berarti levelnya adalah direktur yang grup-grup kecil dan termasuk GM. Namun mereka mempromosikan produk mereka ya, dan mereka bukan mempromosikan, lebih tepatnya bagaimana cara bernegosiasi. Menegosiasikan produknya gitu ya. Bukan menegosiasikan apa yang bukan menegosiasikan tergantung dari divisi masing-masing, Bu. Kalau divisinya adalah divisi tertentu, dia negosiasi internal, menghadapi LSM, menghadapi apa. Jadi negosiasi di bidang masing-masing, bukan berkaitan penjualan. Iya. Berarti bisa juga ya, Coach ya? Bisa dong. Tentang penjualan. Intinya semua apapun yang berkaitan membujuk-membujuk. Nah, itu. Oke, Coach, ini ada ini nih. Topik menarik nih yang mau kita bahas nih Coach. Saya pernah ada teman saya kurkol gitu ya. Nah, teman saya ini kebetulan levelnya manajer dan dia sudah punya tim untuk salesnya. Nah, salah satu salesnya ini tidak capai target gitu ya. Nah, sementara istilahnya kayak seperti apa ya Coach, mereka dipertemukan gitu lah dengan beberapa di ruang meeting gitu ya, bareng-bareng rame-rame ya itu biasa. Nah, supervisornya ini ya istilahnya apa ya, mungkin harusnya dimotivasi, cuman dia merasa dia dipermalukan gitu loh Coach nih, si salesnya ini. Nah itu gimana ya Coachnya? Apakah ada tips-and-trik? Nah ini menarik nih, ini juga terjadi di perusahaan asuransi dan multi level. Jadi mereka berasumsi kalau dipermalukan itu akan membuat orang terjadi termotivasi. Bisa iya, bisa enggak. Iya, padahal di depan teman-temannya umum banyak ya. Jadi maksudnya kalau mama habis itu resign, jadi jangan salahin gitu ya. Kecuali gajinya sangat gede membuat orang nggak mau keluar, kan beda cerita. Dipermalukan itu menjadi hal-hal yang sangat tidak menyenangkan bagi seorang sales. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya kan gitu ya? Kan nggak mungkin begitu nggak nyampe, kemudian target nggak nyampe, kemudian disuruh apa misalnya. Itu juga nggak elegan gitu loh ya. Jadi sebenarnya yang idealnya apa? Idealnya, atau jangan sampai, kalau nggak salah saya dengar kan pernah juga ada orang yang nggak nyampe target terus pakai tulisan, saya adalah orang yang nggak nyampe target. Ya ampun, dikira apa? Udah jualan susah, dikasih target, udah dikasih penderitaan bertambah gitu ya. Ya, nah itu yang maksudnya. Jadi idealnya apa sih seorang sales yang harus lakukan, seorang manajer yang harus dilakukan ketika tim nggak nyampe target? Kalau saya jawab bukan masalah tidak mencapai target, tapi yang mau saya bahas sebenarnya adalah bagaimana cara mereka mencapai target kan gitu loh. Iya. Nah jadi kalau saya temukan para sales kenapa mereka tidak berhasil mencapai target, karena biasanya manajer, kalau menurut saya sales nggak capai target itu bisa jadi adalah andil dari manajernya. Jadi manajernya punya andil yang membuat dia tidak mencapai target. Kenapa? Karena seorang manajer yang baik harus dia menganggap sebagai seorang guru dalam mendevelop timnya. Kalau manajer biasanya enggak, Bu. Capai target apa enggak? Kalau nggak nyampe target pecat gitu. Ya enggak gitu juga kan. Semua orang kan bertumbuh. Semua orang itu kan proses gitu, Bu. Jadi baiknya di apa ini? Nah, jadi diberikan pengajaran. Satu. Yang kedua, setelah mereka kalau tidak mencapai target, kita balikin lagi why-nya. Why? Kenapa? Jadi kalau bahasanya adalah big why-nya, kenapanya yang besar. Jadi kalimatnya gini Bu, yang paling saya suka.
If you know why, you know how. Jika kamu tahu alasannya kenapa, caranya pasti kamu bisa. Orang nggak mencapai target bisa jadi apinya udah habis, Bu. Ya. Api semangatnya kurang. Berarti apa yang harus dilakukan? Diisi, dibangkitkan, dinyalakan, dibakar. Bukan dipermalukan. Dipermalukan apinya padam, Bu. Iya nggak? Nah, jadi dicari lagi apa big why-nya. Jadi cara mencari big why gimana? Gampang, kita tanya. Kenapa sih kamu mau menjadi sales? Kenapa sih kamu mau mencapai target? Nah, biasanya yang gagal adalah mereka nggak tahu kenapa harus mencapai target. Kenapa dia harus? Dia nggak tahu. Makanya wajar dia gagal. Nah, jadi itu yang dilakukan. Nah, jadi kalau dia tahu alasannya kenapa, dia pasti ngejar. Nggak tahu kenapa tuh nanti ada caranya saja. Kalau buat saya gampang, sederhana. Begitu saya ngeliat tim saya, kok angkanya kok kayaknya nih nggak nyampe target nih kelihatannya. Kalau nggak nyampe target, apa yang saya lakukan? Saya bedah. Ini saya lihat, pertama apa yang saya lihat, mungkinkah copywriting kah kalau berkaitan dengan iklan? Mungkinkah cara dia menggarap customernya kah? Atau mungkin cara apa? Itu yang perlu saya pelajari, Bu. Apa bagian-bagian yang membuat dia tidak mencapai target? Berarti pada saat meeting seperti itu baiknya memang kita, diskusi ya, jadi bukan harus hanya menjatuhkan dan bukan hanya diskusi, saja, mungkin gitu ya? memberikan contoh, ya, memberikan contoh, mencari mungkin solusi gitu. betul, ya? karena sales baru kadang-kadang dia nggak tahu bagaimana cara nelfon, gimana cara ngomong, dia nggak tahu. Justru dengan cara ini dibantu biar mereka ngelihat, oh ini loh caranya, oh gitu caranya. Jadi lebih gampang untuk mencapai target gitu. Nah, ini seperti mirip dengan program yang pernah kita adakan ya, Coach ya, kelas publik ya, sales coaching program ya. Ya, sales coaching program. Kita punya Boleh pelatihan. tahu nih Coach ya, itu tentang program ini ya Coach ya. Iya, kalau di sales coaching program itu kami menemukan para sales itu kenapa gagal, karena ada faktor yang pertama adalah faktor berkaitan mindset. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Mindset apa? Mindset kepada customer, yaitu adalah dia tidak percaya bahwa customer akan membeli. Yang kedua adalah mindset berkaitan dirinya sendiri, bahwa dia nggak percaya bahwa dirinya bisa jadi sales. Tiga adalah mindset tentang perusahaan, dia nggak meyakini perusahaannya bisa jual produknya bagus. Yang keempat, mindset kepada customer tadi udah ya? Udah, ya berarti udah semua tuh. Jadi mindset itulah yang menyebabkan kenapa orang itu mau beli atau nggak beli. Yang kedua, baru kami menemukan problem berikutnya adalah di kompetensi. Nah, ketika problem di kompetensi, tugas kami adalah mendevelop kompetensi yang mereka. Memang kita punya checklist, Ibu. Jadi kita tahu nih kalau sales ini gagal kenapa. Jadi ada checklistnya, tinggal di checklist, nanti bisa gampang tuh, Bu, untuk mencapai targetnya jadi lebih mudah. Kelihatan hasil caranya. Nah, oke. Sahabat sales terutama sahabat sales yang mempunyai tim sales gitu ya, nggak usah buru-buru kita ini ngejudge tim kita gitu ya. Nah, mungkin bisa ya kalau kita ada info tentang pelatihan sales coaching program ini ya, coachnya ada lagi kayaknya tahun depan ya. Dan ada lagi, Bu, sebenarnya ada pelatihan berkaitan dengan sales manager, becoming a great sales manager, karena itu yang saya temukan banyak kan gagalan mereka adalah mereka nggak bisa develop sih. Jadi becoming a great sales manager juga one of them yang memastikan mereka untuk mencapai target, cara ngejarnya. Berarti strateginya ya? Betul. Kebanyakan sales cuma udah maju aja, maju perang. Ntar kalau mati gimana anak buahnya kan gitu loh. Nah, oke, sahabat sales. Berarti kita bisa diskusi dulu gitu ya dengan tim kita sebelum kita menjudge mereka. Kemudian kita cari solusi. Seperti yang tadi dibilang sama Coach Arif, ada 3 hal gitu ya Coach ya? 3 hal bagaimana kita mengetahui customer kita, kemudian bagaimana kita mengetahui bukan mengetahui, mindset terhadap customer, mindset terhadap customer kita, mindset terhadap produk, mindset terhadap produk kita, dan mindset terhadap corporate-nya. Terhadap corporate. Oh, sama satu lagi, Bu, mindset terhadap diri sendiri. Dia percaya nggak dirinya bisa jualan. Kadang-kadang mindset diri sendiri, nggak deh, gue kayaknya nggak mau jadi sales, gue mending jadi admin deh, gitu loh. Jadi gimana dia mau, istilah saya embrace, apa ya? Embrace tuh menerima diri bahwa ya saya sales gitu. Nah, itu yang banyak kan nggak mau. Ya. Bukan hanya sekedar sales biasa aja ya. Bukan sekedar sales biasa aja, tapi sales yang memang bahwa saya sales, saya memang mutusnya mau jadi sales, tapi bukan sales. Ini pernyataan Bu Ana menarik ya. Sampai garuk kepala saya. Ini mohon maaf teman-teman ya. Jadi saya ngomongnya agak sarkas nih. Jadi sahabat sales ya. Kalau Anda mau punya uang banyak, jadilah sales. Kalau Anda nggak mau punya uang banyak, mendingan jangan jadi sales. Berhenti, pensiun saat ini juga. Saat ini juga stop, berhenti jadi sales. Mendingan kerjain yang lain.
Tapi kalau Anda mau punya duit banyak, Anda jadi sales. Kenapa? Karena suatu saat kalau Anda akan berbisnis, suatu saat Anda bisa mengatasi problem apapun ketika menghadapi situasi. Yang penting adalah kerja dengan tekun, cari tahu kenapa gagal, gimana cara perbaiki. Jangan udah gagal, nggak berhasil, kemudian buka bisnis, bye-bye. Kenapa bye-bye? Karena udah pasti gagal. Dan banyak ya Bu, benar kan? Iya. Ada beberapa orang teman-teman kita gitu ya, yang dia gagal dia jadi sales, kemudian buka bisnis juga gagal lagi kan? Iya. Kenapa? Karena dia tidak tahu caranya gimana supaya berhasil. Jadi cari tahu dulu caranya gimana supaya sampai berhasil baru. Seperti itu. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Dan kalau misalnya ada sahabat sales yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan di korporat, Gampang, masuk aja ke salesuniversity.id. Di sana ada jadwal-jadwal pelatihan dan pelatihan yang memang lagi pelatihan online yang bisa diikuti kapanpun dan ada ujian. Bahkan corporate bisa juga belajar di sana. Yang kedua, bisa di sana juga di bagian deskripsi ada satu link, tinggal Anda klik, Anda bisa join pelatihan-pelatihan kami termasuk terjadwal, schedule dan sebagainya, bisa kontak ke tim kami dan nanti di sana bisa ikut pelatihan, bahkan juga bisa mengontak kepada Bu Ana juga, nanti situ ada kontaknya. Tapi ingat, nomor telepon hanya berlaku untuk bisnis. Jadi kalau Anda kontak ke kami, ketika ngomong bisnis, kami tidak akan jawab. Dan di situ juga ada WhatsApp group, Bu. Jadi bisa join ke WhatsApp group yang ada saya di sana. Ya, which is kalau bertanya beberapa hal, kalau pertanyaan cukup menarik, saya akan masukkan ke YouTube tentunya. Iya. Jadi topik kita berikutnya ya Coach. Topik kita berikutnya atau TikTok kita berikutnya atau Instagram kita berikutnya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Dan kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan ya. Dan kalau pertanyaannya memang menarik, bisa kami jadikan topik untuk berikutnya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antoni Sarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performa, bye-bye. bye-bye.